wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benika Kristina Alfioni, NPM 22411027, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Manajemen piutang. Manajemen piutang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola piutang perusahaan. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi planning, monitoring, dan controlling terhadap uang yang ditagihkan. Piutang dalam suatu bisnis atau usaha merupakan hal yang wajar. Pasalnya, banyak pelaku bisnis yang memberlakukan kebijakan pembayaran kredit untuk meningkatkan laba. Selain bisa membantu sebuah bisnis atau perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, piutang juga jadi salah satu cara untuk meminimalisir resiko kredit. Bagaimana piutang dapat menaikkan laba perusahaan? Sebagaimana yang diketahui, daya beli masyarakat terbatas. Melalui piutang, perusahaan berharap masyarakat masih bisa mengkonsumsi atau membeli produk maupun jasa yang ditawarkan perusahaan. Dengan begitu, roda penjualan pun akan tetap berjalan. Akan tetapi, kenyataannya seringkali piutang terjadi kemacetan alias piutang tidak tertagih. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi usaha. Maka dari itulah, piutang harus dikelola dengan prosedur dan sistem yang baik, efektif, dan efisien. Pengelolaan inilah yang disebut manajemen piutang. Manajemen piutang menurut para ahli. Menurut Mardiasmo, piutang adalah tagihan yang didapatkan dari penjualan barang dan jasa yang dilakukan secara kredit. Menurut Warren DKK, pengertian piutang ialah piutang mencakup seluruh bagian uang yang telah diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Piutang-piutang ini biasanya merupakan bagian yang signifikan dari total aset lancar. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam pernyataannya Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 9, piutang usaha meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Menurut pernyataan Standar Akuntan Keuangan PSAK nomor 43, menyatakan bahwa piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Manfaat manajemen piutang. Manfaat utama dari manajemen piutang adalah bisa membantu perusahaan untuk mengelola piutang. Selain itu, dengan kehadiran piutang, kita akan bisa memastikan bahwa perusahaan mampu tertagih, sehingga bisa masuk dalam putaran arus kas perusahaan yang pada akhirnya nanti akan menambahkan keuntungan. Berikut beberapa manfaat manajemen piutang dalam bisnis atau usaha. Yang pertama, meningkatkan profit. Melakukan manajemen piutang dapat menambah laba perusahaan. Perusahaan dapat menerima serta menagih piutang dengan mengelola dan pengorganisasiannya baik. Piutang yang tertagih pun nantinya akan terkonversi sebagai kas yang tentunya akan meningkatkan keuntungan suatu bisnis atau usaha. 2. Mengurangi resiko kecurangan. Salah satu sumber resiko kecurangan berasal dari tidak dilunasinya semua tagihan piutang. Penyebabnya bisa dari kurang selektifnya pihak perusahaan dalam memilih pelanggan, yang mana dalam hal ini pelanggan ternyata tidak mampu membayar tagihan. Tapi dengan adanya manajemen piutang yang baik, maka kita bisa menekan resiko kecurangan yang terjadi di dalam penjualan. Yang ketiga, membantu menghadapi persaingan bisnis. Manfaat lainnya dari pengelolaan piutang masih berhubungan dengan poin sebelumnya, yang mana penjualan yang dilakukan secara kredit adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal tersebut terjadi karena saat perusahaan menerapkan kegiatan penjualan kecil kredit, maka pasar yang
bisa dijangkau akan bisa menjadi lebih luas, sehingga akan mampu membantu perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis. Manajemen piutang usaha. 1. Menawarkan kebijakan kredit. Sebagai pebisnis, kita bisa menentukan jumlah yang akan diterima dan juga dalam jangka waktu pembayaran kredit dengan cara menawarkan kebijakan kredit pada calon pelanggan. Pelanggan akan merasa lebih senang dengan jangka waktu kredit yang lebih panjang, sehingga beban pembayaran pun nantinya bisa sedikit lebih ringan. Selain itu, kita juga bisa memilih persyaratan dan juga tingkat pengeluaran pada calon pelanggan untuk melakukan pembayaran secara kredit. Yang kedua, membuat standar kredit. Dalam pengajuan kredit, kita harus bisa membuat standar kredit yang baik. Standar kredit sendiri adalah kualitas, kelayakan kredit calon pelanggan untuk bisa melakukan pengajuan kredit yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk bisa membuat standar kredit, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu rasio utang, rasio cakupan bunga, riwayat kredit calon pelanggan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, melakukan penagihan secara berkala. Saat memberikan kredit atau piutang kepada pelanggan, sebaiknya kita harus menjaganya secara berkala dengan cara mengirim pesan lewat email, telepon, ataupun media sosial lainnya. Hal tersebut dilakukan agar bisa meningkatkan dan juga meningkatkan tingkat kesadaran konsumen agar bisa memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran. Selain itu, kita juga bisa melakukan kunjungan personal secara langsung pada pelanggan. Beberapa perusahaan menengah ke atas pun bahkan membentuk suatu agensi penagihan agar bisa melakukan tugas pada bagian penagihan kredit. Contoh soal piutang usaha. Misalkan, sebuah perusahaan dengan PT semula melakukan penjualan secara tunai. Penjualan yang tercapai pada perusahaan PT mudah setiap tahunnya rata-rata sebesar 100 juta. Kemudian perusahaan merencanakan akan menawarkan syarat penjualannya N/60. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Diperkirakan dengan adanya persyaratan penjualan yang baru tersebut akan bisa meningkatkan penjualan sampai dengan 1 juta profit. Margin yang diperoleh sekitar 15%. Apakah perusahaan perlu beralih penjualan kredit jika biaya dana sebesar 16%? Analis manajemen piutang. A. Tambahan keuntungan karena tambahan penjualan sama dengan 1 juta dikurang 100 juta dikali 15% sama dengan 135 juta. B. Analisis piutang. Perputaran piutang sama dengan 360 hari per 60 hari sama dengan dikali 6 dalam setahun. Rata-rata piutang sama dengan 1 juta per 6 sama dengan 1.166.666. Dana yang diperlukan untuk membiayai piutang tersebut sama dengan 85% dari dikali 166 juta sama dengan 141,666 juta. Biaya dana yang harus ditanggung karena memiliki tambahan piutang sama dengan 141,666 juta dikali 0,16 sama dengan 22.666. Jadi tambahan manfaat bersih adalah 135 juta dikurang 22.666 sama dengan 112.333. Syarat-syarat khusus disebut 5C. Yang pertama itu C1, karakter. Karakter merupakan sebuah penilaian mengenai watak ataupun kepribadian dari calon debitur. Yang kedua, C2, modal kapital, kepemilikan modal. Yang ketiga itu C3, kapasitas, C4, kondisi, C5, jaminan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.